Nah, yang jadi pertanyaan, kalau ada orang yang suka pamer-pamer, yang merasa dirinya paling kaya, dengan bilang fanbase lain miskin, kenapa lu gak bisa memenangkan idola lu? Jadi Salma itu baru aja memenangkan kategori penampil atau penyanyi solo wanita paling populer di Jupiter Music Award. Jadi Jupiter Music Award ini semacam segmen baru yang dibikin oleh Asian Television Award yang fokusnya pada penyanyi dan musisi. Karena sistemnya voting dan kita tahu bahwa sistem voting itu juga bagian dari hal yang dibisniskan oleh penyelenggara, maka sebetulnya ini bukan sepenuhnya voting lagi ya, tapi udah buying gitu. Atau membeli kemenangan itu dengan uang. Nah kalau udah begini, pertarungannya bukan lagi di idolanya, tapi di tebel-tebelan dompet fansnya. Dan satu hal yang sering banget gue denger dari dulu, dan juga kadang dikirimin screenshot via DM sama Salman, bahwa ada orang-orang yang sarkas bilang kalau Salman itu fans gratisan. Atau ada juga yang lebih frontal bilang kalau Salman itu kebanyakan dari kalangan menengah ke bawah. Atau yang lebih kasar lagi, Salman itu dibilang fanbase miskin. Gue gak tahu apa dasarnya dari sarkas itu, karena kalau dipikir-pikir, Salman itu kan juara Indonesian Idol ya. Yang mana Indonesian Idol itu juga ada voting berbayarnya gitu. Kalau penggemar sama itu dibilang dari kalangan menengah ke bawah atau miskin, sama gak mungkin menang dong. Nah itu kalau dari sisi voting-votingan ya. Dalam ruang yang lebih besar, menurut gua, dalam konteks penggemar dan idola, apalagi dalam industri hiburan, atau yang lebih spesifik lagi di industri musik, frasa fans gratisan itu jadi terdengar paradoks. Karena nggak ada fans itu yang benar-benar gratis. Kita nggak usah bicara soal fans beli tiket terus datang ke event off-air deh. Kita contohin hal yang simple aja. Misalkan lu pengen ngeliat aktivitas idola lu di Instagram. Lu butuh akses internet dan internet itu tidak gratis. Atau lu mau scroll-scroll TikTok, mau lihat update dari idola lu butuh internet gitu untuk main TikTok. Kan nggak mungkin lu 24 jam numpang wifi tetangga, kan nggak mungkin. Jadi buat gua tudingan haters, oknum fanbase atau siapapun itu yang bilang Salman itu fanbase yang hanya bisa gratisan, Salman itu miskin, sangat tidak ada dasarnya. Kalau menurut gua, Salman itu hanya nggak suka pamer aja. Ya mereka itu mirip-mirip Salma gitu, yang biasa-biasa aja, bukan tipe yang suka pamer dan glamor gitu. Lu nggak akan tahu dalamnya Salman kalau lu nggak ada di sana. Kalau Salman dibilang fanbase Jumawa, mungkin gua agak sedikit bisa memaklumi ya. Walaupun sebenarnya apa yang mereka umbar di sosial media itu ya fakta semua. Sama memang seberprestasi itu gitu. Tapi kalau dibilang Salman fanbase gratisan, fanbase miskin, gue bingung juga alasannya apa. Karena kalau dilihat, mereka datang ke off-air sama dan itu selalu rame, yang mana mereka pasti beli tiket. Mereka streaming lagu sama yang notabene berbayar, dan mereka streamingnya gila-gilaan. Bahkan ini ya, yang gua rasakan langsung ya. Jangankan dalam konteks keluar tweet untuk Salma dan karya Salma. Gua aja yang hanya bikin konten bahas musik Salma. Itu yang mengapresiasi konten-konten gua dengan kasih donasi via sosial bus. Itu ya Salma gitu. Ya memang beberapa ada yang dari Salmos ya juga, bahkan kemarin ada yang dari The Manners juga. Tapi ya mayoritas Salma. Padahal gue bukan Salma, gue hanya bahas musik Salma, tapi mereka mengapresiasi. Jadi di mana letak fans gratisannya? Di mana letak fans miskinnya gitu? Kalau untuk hal yang bahkan bukan untuk Salma pun mereka rela untuk keluar duit. Jadi buat gue sarkas kayak gitu ya hal yang hanya dibikin-bikin, karena makin kesini makin susah untuk nyari celah menggoyang eksistensi Salma dan Salman. Terutama Salman ya. Ya hingga hari ini mereka masih solid, masih serapi itu untuk memenangkan Salma di berbagai macam award yang sistemnya voting. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau ada orang yang suka pamer-pamer, yang merasa dirinya paling kaya, dengan bilang fanbase lain miskin, kenapa lu gak bisa memenangkan idola lu? Gue gak nyebut nama ya, gue juga gak nyebut fanbase manapun, silahkan yang ngerasa aja. Paling dia cuma bisa bikin tulisan hitam putih kayak biasanya di TikTok. Lu mungkin kaya soal materi, tapi soal kreativitas lu sangat amat miskin. Yaitu tulisan hitam putih itu cuma bisa itu doang. Sebagai penutup, seperti yang gue tulis di X kemarin, apapun nama awardsnya, pada akhirnya yang menang itu bukan Salma, bukan Salmait, bukan Salmosian, bukan siapapun, tapi ini adalah kemenangan dari sebuah rasa sayang yang tulus, yang ikhlas. Siapapun yang ikut ngevote terlepas dari judul fanbase-nya,
hati mereka sungguh layak mendapatkan gelar juara. Terus cintai Salma tanpa harus menukarkan kebahagiaannya dengan keinginan kita. Mungkin itu aja pengen gue sampaikan, dan seperti biasa buat teman-teman yang berkenan untuk mendukung atau mengapresiasi konten-konten gue, boleh dengan mengirimkan donasi melalui link yang ada di deskripsi video atau link yang ada di komen yang gue pin di kolom komentar. Sekian dari gua dan sampai jumpa di video berikutnya. Sebut namanya Salma Salsabil Aliyah, Putri Madaya.